Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang apa itu intervensi beserta kasus-kasusnya. Intervensi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan, atau nama lainnya bisa disebut sebagai usaha preventif maupun kuratif. Kemudian intervensi dalam bidang psikologi ini dapat berbentuk individual, kelompok, komunitas, organisasi, maupun sistem. Kemudian ada metode berbentuk psikoedukasi, konseling, dan terapi. Dalam metode psikoedukasi, itu berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan. Kemudian psikoedukasi ini dapat berbentuk pelatihan atau tanpa pelatihan. Kemudian ada konseling psikologi. Konseling psikologi itu untuk membantu mengatasi masalah baik sosial, personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki oleh klien. Kemudian yang ketiga ada terapi psikologi. Terapi psikologi ini gunanya untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dalam ilmu psikoterapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada pasal 69 ini menjelaskan tentang psikoedukasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi dapat berbentuk A, pelatihan, dan B, tanpa pelatihan atau non-training. Nah, salah satu contoh bentuk pelanggaran pada pasal ini adalah seorang psikolog A memiliki pasien ODGJ yang sudah cukup lama berkonsultasi, namun tidak memberikan edukasi atau pemahaman di lingkungan keluarga pasien tersebut, sehingga saat pasien psikolog A ini sudah selesai, ketika dia kembali ke keluarganya, dia tidak mendapatkan perlakuan baik atau tidak diterima oleh lingkungan keluarganya. Pasal 70 tentang pelatihan dan tanpa pelatihan. Yang pertama, pelatihan. Nah, karena pelatihan ini telah diuraikan secara rinci di bab sebelumnya, kita langsung saja ke yang poin kedua, yaitu tanpa pelatihan. Tanpa pelatihan ini dapat dilakukan secara yang pertama langsung. Langsung ini dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. Yang kedua, tidak langsung dalam bentuk penyebarluasan leaflet, pamflet, iklan layanan masyarakat, ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu isu dan atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu komunitas dan atau masyarakat. Yang keempat, tahapan psikoedukasi tanpa pelatihan yang harus dilakukan meliputi asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. Yang kelima, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melakukan psikoedukasi non-training harus sesuai kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Yang keenam, intervensi psikoedukasi non-training dihentikan jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksana psikoedukasi non-training berkewajiban untuk mengembalikan keadaan ke semula. Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan pasal 71 tentang batasan umum.
Yang pertama, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang melayani konseling psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia, ataupun pekerjaan baik secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor. Untuk selanjutnya, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan terapi psikologi adalah klien. Terapi psikologi disebut psikoterapi. Terapi psikologi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis. Jadi untuk studi kasusnya, contoh kasusnya adalah jika ada klien yang mengalami masalah seperti masalah pribadi, seperti pendidikan, pekerjaan, atau masalah lainnya, itu bisa diselesaikan ke psikolog. Nah, untuk orang yang melayani psikolog itu disebut dengan konselor. Jadi, klien akan bercerita masalahnya ke konselor dan konselor akan memberikan arahan, memberikan terapi untuk klien tersebut. Misalkan klien tersebut mengalami trauma secara yang mendalam, konselor akan membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut agar trauma tersebut perlahan menghilang, agar klien dapat menjalani kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Pasal 72 di sini menjelaskan mengenai kualifikasi konselor dan psikoterapis. Nomor 1, konselor atau psikoterapis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri dan atau masih dalam supervisi. Untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. Kemudian mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan, dan mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. Kemudian nomor 2 dijelaskan mengenai sikap profesional yang dimaksud adalah senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi, kemudian bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Kemudian contoh kasus pelanggaran kode etik pasal 72 ini adalah ada seorang psikolog yang berinisial T menyarankan kepada klien A yang menyukai sesama jenis untuk melakukan terapi agar bisa berubah kembali menjadi normal. Klien A mengikuti arahan tersebut, akan tetapi bukan kembali menjadi normal. Klien tersebut malah mengalami trauma yang luar biasa. Setelah mengalami hal tersebut, klien A meminta rekomendasi psikolog lain, akan tetapi psikolog T menolak untuk mencarikan psikolog lain bagi klien A sehingga klien A harus mencari psikolog sendiri. Psikolog T juga tidak menjelaskan mengenai alasannya menolak merekomendasikan klien A terhadap psikolog lain.
Kemudian analisis kasus tersebut adalah penolakan psikolog T untuk merekomendasikan psikolog lain kepada klien A dianggap merupakan pelanggaran terhadap pasal 72 nomor 1, yaitu mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien, di mana pencarian rekomendasian psikolog klien itu dianggap merupakan sebuah tanggung jawab akan kegagalan terapi yang dilakukan oleh psikolog T. 4, yaitu konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Ketika psikolog memberikan jasa konseling, psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan, misalnya suami istri, significant other, atau orang tua dan anak, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasinya. Yang pertama, siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut, peran dan hubungan psikologi bagi masing-masing orang yang terlibat dan atau dilibatkan dalam proses terapi. Yang kedua, kemungkinan penggunaan layanan dan informasi diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan asas kerahasiaannya. Yang ketiga, jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis keluarga dan kemungkinan menjadi saksi atau salah satu pihak dalam kasus perceraian, psikolog perlu mengambil langkah-langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Contoh pelanggaran pada pasal 74 ini adalah misal terdapat dua orang, katakanlah Sari dan Maya. Mereka cukup dekat dalam berteman. Sari ini memiliki biro psikologi dan Maya bekerja di tempat lain. Suatu saat, Maya memiliki masalah dengan keluarganya dan kemudian ia konseling di biro psikologi Sari. Secara tidak langsung, Sari juga mengenal keluarganya. Setelah konseling, ternyata Sari menceritakan masalah Maya kepada keluarga. Nah, ini termasuk pelanggaran pada pasal 74. Harusnya kita tidak boleh menceritakan masalah tersebut dengan keluarganya Sari, seperti itu. Pasal 75, konseling kelompok dan terapi kelompok. Ketika psikologi memberikan konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang dalam satu kelompok, psikologi harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batas kerahasiaannya. Pasal 76, pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang menjalani konseling psikolog atau psikoterapi sebelumnya. Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dari sejawat psikolog lain harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan kepihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling dan psikologi serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan layanan yang sama. Yang kedua, psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi atau psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling atau psikoterapi tersebut dalam rangka meminimalisir resiko kebingungan dan konflik. Yang ketiga, jika memungkinkan psikologi mengomunikasikan kepada psikolog pemberi layanan praktek sebelumnya, kemudian melanjutkan secara berhati-hati serta
peka pada isu-isu terapeutik. Saya akan memberikan contoh kasus pelanggaran kode etik pasal 77, yaitu seorang psikolog yang berinisial A dan pasien yang berinisial B telah melakukan hubungan terlarang sebanyak 12 kali. Yang awalnya, psikolog A membantu pasien B untuk menanggulangi kecemasan, depresi, dan alkoholisme. Psikolog melakukan proses konseling selama 12 kali. Pada kasus ini, pasal yang dilanggar adalah pasal 77, pemberian konseling, psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. 1. Psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi. 2. Psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga, atau significant others dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi, dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga dan atau orang-orang signifikan lainnya. 3. Psikolog tidak menerima atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. 4. Psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling psikologi atau psikoterapi setidaknya 2 tahun dari penghentian dan atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi, kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap faktor-faktor yang relevan, termasuk hal sebagai berikut. 1. Sejumlah waktu telah berlalu sejak penghentian atau pengakhiran terapi. 2. Sifat jangka waktu dan intensitas terapi. 3. Situasi kondisi penghentian atau pengakhiran. 4. Riwayat pribadi orang yang menjalani terapi. 5. Status mental klien pada saat ini. 6. Kemungkinan yang lebih buruk pada klien. 7. Adanya kecerobohan pernyataan atau tindakan psikolog selama berjalannya terapi yang mengundang kemungkinan terjadinya hubungan romantik atau seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pasal ke-78 Kode Etik IMSI. Jadi pasal 78 itu menjelaskan tentang penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Pasal satunya berisi tentang psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling atau terapi dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat, agar klien memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. Yang kedua, psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. Yang ketiga, debriefing. Dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. Yang keempat, jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Jadi pada poin pertama itu menjelaskan tentang psikolog dalam memberikan penjelasan kepada kliennya. Nah, ketika psikolog memberikan penjelasan kepada kliennya itu harus dijelaskan dengan singkat dan dengan bahasa atau istilah yang dapat dipahami oleh masyarakat atau kliennya.
Nah, sehingga klien dapat dengan mudah memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan dari konseling atau terapi. Poin keduanya itu membahas tentang psikologi itu harus mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya apabila dalam sesi konseling atau terapi itu terdapat penundaan atau penahanan informasi. Nah, yang ketiga itu briefing adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi debriefing dalam konseling itu dapat ditiadakan apabila pada awal layanan itu telah diberikan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil. Jadi psikolog dapat mengambil langkah yang tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki oleh kliennya. Nah, selanjutnya poin yang keempat itu menjelaskan bahwa apabila dalam prosedur konseling atau terapi itu memberikan dampak yang negatif, apabila psikolog dalam prosedur konselingnya atau terapi yang dilakukan kepada klien itu menemukan dampak yang negatif, maka psikolog harus memberikan langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Kemudian contoh pelanggaran dari pasal 78 itu apabila misalnya A sebagai klien itu berkonsultasi kepada si B sebagai psikolog. Nah, apabila dalam konseling si B sebagai psikolog ini tidak menemukan kemajuan atau malah sebaliknya, yaitu terdapat dampak yang buruk, tapi si B sebagai psikolog tidak melakukan langkah yang tepat dan cepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Misalnya dia menceritakan tentang kendala yang dia alami kepada temannya yang juga merupakan psikolog, tapi dan temannya yang menjadi psikolog ini menawarkan bantuan untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi si B sebagai psikolog. Namun si B ini tidak mau memberikan kliennya untuk ditangani oleh temannya ini. Nah, itu sudah termasuk pelanggaran karena dia tidak melakukan langkah yang tepat dan cepat untuk meminimalkan dampak negatif yang ditemukan pada kliennya. Pasal 79, penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Nah, contoh kasus pelanggaran di pasal ini yaitu ketika seorang pasien sedang melaksanakan konseling terhadap psikolog A. Di tengah-tengah cerita, si psikolog A memberikan pernyataan atau statement bahwa masalah tersebut tidak bisa ditangani oleh psikolog A, tetapi tidak memberikan rujukan kepada teman sejawat atau psikolog lain. Nah, hal ini tentu saja merugikan
pasien tersebut, namun juga tidak memberikan solusi untuk merujuk kepada teman sejawat. Pasal 80 penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Yang pertama, psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut, atau bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. Yang kedua, psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Yang ketiga, sebelum pengakhiran pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan atau menyarankan pemberi layanan alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi, kecuali jika kondisi ini tidak memungkinkan. Nah, contoh kasus dari pelanggaran pasal ini adalah ketika klien sudah sehat mentalnya setelah menjalani konseling dengan psikolog X, namun psikolog X tetap mengadakan sesi tambahan dengan atau tanpa membuat alasan yang bertujuan supaya klien membayar lebih banyak uang kepada psikolog. Nah, hal ini tentu saja merugikan klien karena klien sudah sembuh, namun psikolog tetap memberikan sesi konseling dengan tujuan untuk mendapatkan uang tambahan dari klien tersebut.